air mata, tanda sukacita mengalir di hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur atas kebaikan-Mu, Yesus. Ku bersyukur, ku bersyukur atas kasih setia-Mu. Puji Tuhan. Coba kita mau belajar pada saat hari ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita siap ya. Kita akan mau berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu pada hari ini. Siapkan hati kami, siapkan segala pikiran kami untuk kami dapat mendengarkan firman-Mu. Setiap perkataan Allah boleh hadir dalam hidup kami. Biarlah firman ini terus menyala-nyala menjadi saksi Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya, haleluya, amin, amin, amin. Hai saudara, apa kabar? Apa kabar saudara? Ayo kita senyum dulu. Lihat kiri kanan, barangkali ada anak kita bersenyum anak. Depan, kiri, belakang kita barangkali ada suami atau istri, kita beri senyum. Kalau tidak ada mereka, berilah senyum hatimu. Katakan, Yesus, Engkau ada bersama dengan saya. Amin saudara. Haleluya. Puji Tuhan ya. Kita bersyukur pada saat hari ini kita berkumpul kembali di rumah ibadah GBI-JAT yang dikembalakan oleh Pendeta Lisalim Alek ya. Puji nama Tuhan. Ada beberapa cabang pada saat hari ini yang dikembalakan oleh saya dan juga anak yang bernama Charlie Christopher Lee. Puji Tuhan. Kita tetap semangat. Haleluya. Sehat selalu ya. Katakan, sehatlah kamu. Sehat kamu. Sehat. Katakan, saya juga sehat. Haleluya. Puji Tuhan ya. Mari saudara yang kekasih dalam Tuhan, sudah siap ya untuk mendengar firman Tuhan? Mari kita siap untuk mendengarkan firman Tuhan yang terdapat dalam Yesaya pasal 60 ayat 1. Yesaya pasal 60 ayat 1. Yesaya pasal 60 ayat 1. Firman Tuhan berkata, bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Amin. Tema saat hari ini, menjadi terang dan membawanya. Menjadi terang dan membawanya. Menjadi terang dan membawanya. Firman Tuhan yang telah kita baca, bangkitlah. Mari saudara, kita mau maju, kita mau terus bangkit. Walaupun kita pada saat hari ini belum dapat ibadah berkumpul bersama di satu gereja, tapi kita mau terus bangkit menjadi saksi Kristus.
menjadi terus semangat, dan kita juga menjadi terang di dalamnya. Firman Tuhan yang indah pada saat hari ini, bangkitlah menjadi teranglah. Mari kita bangkit bersama-sama sesuai visi gereja kita. Biarlah rohku menyala-nyala menjadi saksi Kristus. Artinya apa? Kita mau terus bangkit, kita mau terus semangat, kita terus mau melayani Tuhan. Itu yang Tuhan mau ya. Sampai saat hari ini mari kita mau terus semangat. Ya, kita terus semangat ya. Haleluya. Biarlah pada saat hari ini saudara yang kekasih dalam Tuhan, dalam Rasul Yohanes dalam surat yang mengatakan dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 6, 1 Yohanes pasal 2 ayat 6, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Amin. Dikatakan barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia. Jadi kalau kita ada di dalam Kristus, kita ada di dalamnya, kita wajib. Kalau kata wajib itu harus, pasti. Jangan lelah, jangan lengah. Kita mau hidup sama seperti Kristus telah hidup. Mari saudara, kita mau hidup di dalam Kristus sesuai tema pada saat hari ini, menjadi terang dan membawanya. Kita tahu saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, terang adalah sesuatu yang dapat dilihat, yang dihasilkan oleh cahaya. Selain ada terang, Allah pun menciptakan kegelapan. Tetapi Allah melihat terang itu baik, lalu dipisahkannya dari yang namanya kegelapan. Ya, yaitu yang terdapat dalam Kejadian pasal 1 ayat 4. Kejadian pasal 1 ayat 4. Kita belajar bahwa terang mampu mengisi setiap kehidupan yang penuh dengan kegelapan. Banyak saat hari ini, sampai saat hari ini, kita lupa, kita tidak sadar bahwa Yesus selalu menyertai saudara dan saya. Waktu kita menghadapi kesukaran, putus asa terjadi, kegelapan pun membawa hati kita menjadi tidak ada terang. Tapi kita mau belajar menjadi terang itu di dalamnya. Bagaimana menjadi terang dan membawanya saudara? Bagaimana menjadi terang dan membawanya ada dua bagian. Pertama, hidup dalam terang. Hidup dalam terang. Bagian yang kedua, memiliki sikap membawa terang. Memiliki sikap membawa terang. Mari kita siap bagaimana menjadi terang dan membawanya. Yang pertama, hidup dalam terang. Di dalam kehidupan kita, Tuhan Yesus mengajarkan agar kita hidup dalam terang. Artinya hidup dalam Yesus Kristus, di mana Yesus yang menjadi cahaya dalam terang itu. Salah satu sikap hidup dalam terang adalah hidup dalam kasih. Kasih adalah sesuatu sikap yang sangat mendasar dalam kehidupan setiap manusia. Mari saudara, kita diingatkan pada saat hari ini. Apakah sampai saat hari ini saya sudah menjadi hidup dalam terang? Terang yang menyinari kehidupan saudara dan saya. Kalau saudara sudah menjelang sore, pasti di rumahmu saudara nyalakan lampu. Lampu itu akan menyinari dan menerangi setiap ruangan. Kalau tidak ada lampu, barangkali ya lilin. Lilin pun kalau saudara nyalain, saudara mulai melihat.
ada terang dalam lilin yang saudara nyalakan itu. Kalau Kristus ada dalam hatimu, terang itu selalu bercahaya dalam hidupmu. Terang itu bercahaya bagi kehidupanmu. Karena hidup dalam terang adalah hidup juga di dalam kasih. Itu yang paling dasar. Karena kasih itu bukan hanya sekedar menolong ataupun berbagi, tetapi kasih adalah bagaimana sikap iman kita. Kalau kita menolong tetapi dengan paksaan, itu bukan kasih, saudara. Kalau kita memberi tetapi tidak ikhlas, itu pun bukan kasih. Karena kasih mengajarkan untuk mengasihi dengan hati iman yang sungguh-sungguh untuk mengasihi. Makanya hidup dalam kasih pun berarti hidup untuk rendah hati. Rendah hati berarti selalu bersyukur untuk apa yang kita terima. Tidak mengeluh akan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi sampai saat hari ini. Ya, bagi kita pada saat hari ini, kita mau terus selalu bersyukur kepada Tuhan. Kita akan menjalani kehidupan kita sampai saat hari ini. Kita mau terus bersama dengan Tuhan. Kita serahkan kehidupan kita. Kita diingatkan bahwa kita harus hidup dalam terang. Jadi gak usah kita ragu. Jangan kita bimbang. Jangan kita khawatir. Jangan kita takut. Itu biasanya suka ada dalam kehidupan saudara dan saya. Kita suka ada kekhawatiran, kecemasan. Tapi kita diajarkan, kita mau belajar hidup dalam terang. Karena ada Yesus, kita diterangi dalam hidupmu. Itu adalah bagian pertama, bagaimana menjadi terang dan membawanya. Bagian yang kedua, bagaimana menjadi terang dan membawanya. Memiliki sikap membawa terang. Memiliki sikap membawa terang. Kalau kata sikap itu harus tegar, itu harus lebih baik lagi dalam kehidupan kita, kepribadian kita. Karena memiliki sikap itu dari saudara sendiri. Kita yang menentukan, kita yang memilih. Karena orang yang memiliki sikap menjadi terang, yakin bahwa cahaya Tuhan mengisi hidupnya. Ketika kita sudah hidup dalam terang, kita harus membawa terang itu kepada setiap orang, terutama bagi keluarga kita. Kita harus membawa terang. Bukan dalam rumah kita menjadi gelap. Apa sih itu gelap? Perkataan-perkataan saudara juga sudah menggelapi. Kalau saudara perkataan yang tidak sedap didengar, kita mau belajar setiap perkataan kita ini sedap didengar. Kita mau lebih baik. Kita membawa terang itu. Sudah dalam keluarga, kita akan keluar dalam lingkungan kita, kiri kanan kita, tetangga, saudara-saudara kita, famili kita. Kita harus membawa terang itu terus. Kita bawa itu terang dalam hidupmu. Saudara tidak akan tersesat kalau selalu saudara membawa terang itu bersama dengan Kristus. Jangan kita biarkan terang itu hanya menyinari satu tempat saja, tetapi biarlah terang ini mampu menyinari semua tempat yang gelap. Biasanya kalau sudah mati lampu, apalagi di malam hari, gak ada yang kelihatan, semuanya gelap. Tetapi kalau hanya dengan satu lilin itu yang menyala, itu akan menyinari dan menerangi, dan apa yang ada di depan kita, kita kelihatan. Biarlah kita mampu untuk menyinari semua tempat yang gelap. Artinya kita harus menjadi berkat bagi semua orang. Sikap terang yang kita pahami, yaitu tentang kasih dan sikap yang selalu bersyukur tadi. Kita pada saat hari ini, kita harus memiliki sikap membawa terang, ya. Kita harus membawa terang, saudara. Ingat, kalau kita membawa terang, indah, saudara. Terang itu akan damai. Terang itu akan membawa sukacita dalam hidupmu. Demikian dalam kita bekerja juga, saudara. Setiap dalam pekerjaan yang ingin kita lakukan, yang ingin kita kerjakan, kalau ada di dalam terang, pasti damai. Pekerjaan itu selesai dengan baik. Tidak sia-sia yang kita jalani. Kita tahu, biarlah
Dari sikap ini kita harus menghasilkan buah yang luar biasa. Buah itu yang harus kita bagikan dengan sukacita, sehingga setiap orang boleh hidup di dalam terang yang berasal dari cahaya Tuhan Yesus yang membawa kehidupan penuh dengan sukacita di dalam Tuhan. Biarlah pada saat hari ini saudara katakan kiri kanan saudara, ayo mulai saat hari ini kita harus membawa terang. Katakan, ayo kita bawa terang, kita bawa terang. Terang yang bercahaya bersama dengan Kristus. Ada damai sejahtera Allah. Amin. Saudara, pada saat hari ini kita tahu kita harus membawa terang Kristus selalu dalam kehidupan saudara dan saya. Kesimpulan saat hari ini. Yohanes pasal 8 ayat 12. Yohanes pasal 8 ayat 12. Tuhan Yesus berkata, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Amin. Mari saudara, Yesus berkata, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikuti aku." Mari saudara, kami mengundang saudara. Saya mengundang saudara. Kita mau berjalan dalam terang, bukan dengan jalan kegelapan. Kalau kita jalan dalam terang, itu membawa jalan yang baik. Demikianlah firman Tuhan pada saat hari ini. Mari kita hidup menjadi terang dan membawa terang dalam dunia ini. Karena Tuhan ingin anak-anaknya tidak hidup lagi dalam kegelapan, melainkan hidup dalam terang Kristus Yesus. Sehingga kehidupan ini penuh dengan kedamaian dan memberikan hasil untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Haleluya. Mari kita bersatu dalam doa ya. Kita percaya, kita sekali lagi, kita mau hidup dalam terang dan memiliki sikap membawa terang. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, ajarkan kami setiap saat, setiap waktu, untuk kami belajar Roh Kudus lebih dekat lagi. Kami boleh belajar menjadi hidup di dalam terang. Dan kami juga boleh memiliki sikap membawa terang itu. Karena kami memiliki Engkau Bapa. Ajarkan kami terus Bapa. Ingatkan kami Roh Kudus. Ingatkan kami Bapa. Ampuni dosa kami. Sucikan kami Roh Kudus. Sucikan kami Bapa. Untuk kami boleh lebih baik lagi melakukan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur kami boleh diingatkan melalui firman pada saat hari ini. Biarlah setiap perkataan kami, setiap ucapan kami boleh hidup di dalam terang. Dan kami boleh memiliki sikap membawa terang. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Amin. 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 Shalom saudara. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati saudara. Tetap semangat. Tetap jaga kesehatan. Ingat ya. Selalu berharap dan bersandar kepada Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Haleluya.